Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang merupakan pendukung daripada mata pelajaran fisika, yaitu berkaitan tentang formulasi integral tak tentu. Baik, di dalam kotak telah dituliskan bahwa buktikan integral secant kuadrat x dx sama dengan tangens x ditambah c, dan yang kedua integral cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangens x tambah c. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menyelesaikan ataupun membuktikan untuk soal nomor 1. Nah, baik, terlebih dahulu saya tuliskan kembali soalnya yang menyatakan bahwa integral secant kuadrat dx. Nah, kita jarang sekali menggunakan istilah-istilah secant dan kita lebih familiar dengan menggunakan istilah cos, di mana kita ketahui bahwa secant x itu adalah sama dengan seper cos x, sehingga ini bisa kita ubah menjadi integral seper cos x. Nah, ini bisa saya pangkat duakan seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah tetap satu. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap integral seper cos kuadrat dx atau secant kuadrat dx? Maka untuk menyelesaikan soal ini, maka terlebih dahulu kita membuat sebuah permisalan. Jadi di dalam memisalkan sesuatu tidak seenaknya kita memisalkan, tetapi kita memiliki kejelian tersendiri untuk menentukan permisalan yang tepat. Nah, untuk kondisi ini maka saya misalkan U itu sama dengan seper cos x. Jadi saya misalkan U itu adalah seper cos x, sehingga kita dapatkan bahwa cos x itu sama dengan seper U. Oke. Nah, berikutnya ini kita diferensial. Jadi kita diferensial ya, sehingga kita dapatkan du. Nah, du itu ini kan bisa saya tulis d dalam kurung cos pangkat min 1 x. Nah, ini kita diferensialkan karena pangkat min 1 menurut aturan diferensial, maka pangkatnya terlebih dahulu min ya. Kemudian kita tetap tulis cos min 1 kurang 1 berarti sama dengan minus 2 cos x ya. Kemudian turunkan yang di dalam, turunan cos itu adalah min sin x, kemudian kita tulis dx. Maka kita dapatkan di sini bahwa min kali min sama dengan plus, sehingga kita dapatkan sin x sama dengan dx per cos kuadrat x. Ini sama dengan du. Nah, baik, ini kita manipulasi kembali. Mengapa kita manipulasi? Karena nilai ini sudah sama dengan yang ini. Jadi kita tinggal mengubah sin x. Kita tinggal mengubah sin x sebagai fungsi u. Nah, untuk mengubah sin x sebagai fungsi u, maka kita bisa lihat yang ini. Cos x itu sama dengan seper u, sehingga dengan menggunakan bantuan segitiga siku-siku kita bisa menentukan sin x sebagai fungsi
U. Nah, ini tentu adalah sudut X. Maka kalau X sama dengan 1/U berarti sisi yang mengapit sudut dibagi sisi miring. Nah, sisi yang mengapit sudut supaya dapat sama dengan 1/U, maka kita bisa tuliskan di sini adalah 1 ya. Di sini adalah U. Jadi 1 bagi U itu adalah cos X. Nah, berarti sisi yang di depan sudut, tentu kalau kita ingin mencari panjangnya, tentu 1 kuadrat dikurang U kuadrat. Oke, 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang U kuadrat, kemudian akar. Oke, jadi kita sudah dapatkan segitiga siku-siku dengan bantuan cos X sama dengan 1/U. Dengan demikian kita dapatkan bahwa sin X itu berarti panjang sisi di depan sudut itu adalah tak lain adalah 1 dikurang U kuadrat dibagi dengan U. Nah, dengan demikian kalau ini kita katakan sebagai persamaan kedua, ini saya tulisnya sebagai persamaan pertama ya. Nah, kalau kita dapatkan ini adalah persamaan 2, maka persamaan 2 bisa ditulis maka persamaan 2 dapat ditulis maka persamaan 2 menjadi ini saya langsung pindahkan ke kiri sin, dimana sin itu adalah akar 1 dikurang U kuadrat per U. Jadi kalau ini saya pindahkan, maka menjadi U nya 1 dikurang U kuadrat ya. Sorry ya, ini salah, terbalik, bukan 1 U kuadrat, ini U kuadrat dikurang 1, sorry, ini ada kesalahan karena sisi miring pangkat 2 dikurang 1 sama dengan sisi ini, berarti ini adalah U kuadrat, ini sama dengan 1 pangkat 2, berarti ini salah, sehingga ini U kuadrat ya, sorry. Maka kita bisa tuliskan untuk sin pindah ke sini berarti U du integral akar 1 pangkat 2 sama dengan ini, tak lain sama dengan dx per cos kuadrat X. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, kita lihat persamaan 3. Persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan. Jadi persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 1 ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa integral, tidak apa-apa kita tulis soalnya, secant kuadrat X dx ya. Ini langsung saya ganti jadi integral ini sama dengan ini, berarti kita ganti cos kuadrat dx cos kuadrat dengan integral U du sama dengan per U kuadrat per 1 akar. Oke, nah ini lagi yang kita akan cari, integral U du ya. Kita cari lagi integral U du dengan cara seperti berikut. Jadi kita menentukan kembali U du sama bagi U kuadrat kurang 1. Nah, kita misalkan, jadi misalkan lagi, apa yang dimisalkan tentu adalah katakanlah set sama dengan U kuadrat dikurang 1. Mengapa U kuadrat dikurang 1? Sebab kalau ini kita integralkan, maka dz-nya kita dapatkan 2U du. Sehingga kita dapatkan U du sama dengan 1/2 dz. Berarti ini sama dengan 1/2 dz, sedangkan U pangkat 2 kurang 1 sama dengan z. Dengan demikian kita dapatkan
Ini keluarkan seperduanya, tinggal dz, kemudian bagi U kuadrat sama dengan Z akar Z, atau saya bisa tulis 1/2 Z pangkat min 1/2 dz. Dengan demikian ini bisa kita selesaikan dengan cara integral biasa. Berarti ini adalah 1/2. Ini pangkat min 1/2 berarti 1 ditambah min 1/2. Kemudian Z 1 ditambah min 1/2 tambah min 1/2 sama dengan pangkat 1/2, ya, sama dengan pangkat 1/2. Sehingga ini 1/2 naik di atas 2, hilang 2, jadi tinggal Z 1/2 ini ditambah C ditambah C. Nah, baru kita cari Z. Dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa Z pangkat 1/2 itu tak lain adalah U kuadrat dikurang 1 tambah C, ya. U kuadrat dikurang 1 ditambah dengan C. Kemudian U-nya kita gantikan, di mana kita bisa gantikan U-nya. Dengan demikian kita bisa tulis, saya tulis dulu. Jadi kita sudah dapatkan akar U kuadrat kurang 1 ditambah C. Nah, kemudian saya tulis ulang dulu. Integral secant kuadrat X dx itu sendiri. Jadi integral secant kuadrat X dx itu sendiri. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Jadi hasil daripada U du. Jadi saya bisa tulis di sini integral U du bagi akar U kuadrat kurang 1, maka ini sama dengan akar 2 akar U pangkat 2 dikurang 1. Kemudian U-nya kita ketahui sama dengan U sama dengan 1 cos X. Jadi U-nya sama dengan 1 cos kuadrat X kurang 1 tambah C. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk secant kuadrat X dx sama dengan tambah C. Nah, kita ingin membuktikan bahwa secant kuadrat X dx sama dengan tangen X. Nah, ini kita olah kembali, kita manipulasi kembali, yaitu dengan cara seperti berikut. Jadi kita sudah dapatkan tadi bahwa integral secant kuadrat X dx itu hasilnya adalah akar 1 cos kuadrat X kurang 1 ditambah C. Oke. Nah, ini yang kita coba ramu, samakan penyebutnya. Tentu kalau disamakan penyebutnya berarti ini jadi 1 kurang cos kuadrat X per cos kuadrat X ditambah C. Kemudian 1 kurang cos kuadrat X tak lain adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X, kemudian akar ditambah C. Nah, sin kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan tangen kuadrat X akar ditambah C. Dengan demikian hasilnya kita dapatkan tangen X ditambah C. Maka terbukti bahwa secant kuadrat X dx, integral secant kuadrat X dx sama dengan hasilnya adalah tangen X ditambah C. Baik, untuk selanjutnya
bagaimana membuktikan soal nomor 2 yaitu integral cosecant kuadrat x dx sama dengan kotangens x ditambah c. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan membuktikan ini, tetapi saya hanya memberikan petunjuk bahwa mekanisme untuk membuktikan bahwa kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangens x pada dasarnya, pada prinsipnya sama mekanismenya untuk membuktikan seperti membuktikan sekant kuadrat x dx yang menghasilkan tangens x tambah c. Nah, tentu kosekant, saya kasih petunjuk, tentu kosekant x itu sama dengan seper sin x, sehingga kalau kosekant kuadrat x itu sama dengan seper sin x pangkat 2. Nah, tentu permisalannya nanti bukan lagi seper cos, tetapi permisalannya yang digunakan adalah seper sin x. Dan seterusnya seperti cara pada saat kita menurunkan integral secant kuadrat x. Baik, saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat bagaimana mekanisme cara membuktikan bahwa secant kuadrat x dx sama dengan tangens x tambah c sebagaimana yang telah kita buktikan ini. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.